Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus. Kapan sih kita harus pakai aturan sinus ini? Itu ketika dapat komponennya rusuk sisi-sisi dan rusuk sisi. Atau kalau simpelnya itu adalah kapan kita pakainya itu dimisalkan nih, misal ada sebuah segitiga ABC, mesti segitiga ABC ya, apa aja. Nah, di segitiga ABC itu kan pasti ada sisi A atau rusuk A, lalu sudut A, dan juga ada rusuk B, sudut B, ada rusuk C sama sudut C. Nah, kalau di aturan sinus itu, di antara A, B, sama C ini ada yang lengkap. Lengkapnya apa? Yaitu ada sisinya dan sudutnya itu lengkap. Nah, rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau bisa dibalik juga sinusnya yang di atas, rusuknya yang di bawah. Biar lebih jelas, gimana sih cara pakainya? Ini ada contoh soalnya. Contoh pertama, di sini diketahui ada sebuah segitiga, namanya segitiga ABC, dengan komponen yang diketahui adalah sudut A 60 derajat, lalu sudut B itu adalah 45 derajat, lalu ada BC sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah rusuk AC. Rusuk AC-nya apa? Kalau biasanya kita pakainya itu sudutnya disebutnya ABC-nya aja dan rusuknya juga ABC-nya aja. Nah, kalau BC itu berarti rusuknya adalah rusuk A dan AC itu berarti rusuk B. Jadi huruf yang nggak ada di situ. Karena di sini A sama B, maka kita pakai rumusnya cukup A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusi, kita masukin hanya 12 per sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 atau bisa ditulis akar 3 per 2. Lalu sama dengan B per akar 2 per 2 itu sin dari 45 derajat. Kita kali silang, ya, kali silang dari bawah ke atas. Sehingga jadinya yang sebelah kiri itu 6 akar 2 sama dengan akar 3 per 2B. Nah, untuk dapetin B-nya lagi, berarti kita bagi kedua ruas dengan akar 3 per 2. Sehingga di kiri menghasilkan 12 akar 2 per akar 3, lalu di kanan sisanya B. Karena penyebutnya masih bilangan akar, maka kita perlu merasionalkannya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 3. Sehingga hasilnya adalah, disederhanakan nanti hasilnya akan adalah 4 akar 6. Contoh yang kedua, misal diketahui itu ada segitiga PQR. Nah, komponennya diketahui adalah sin dari sudut PQR adalah 1/2, lalu sisi PR sama dengan 4 akar 2 cm, sisi PQ sama dengan 8 cm. Ditanya adalah besaran dari tan sudut QRP berapa. Oke, saya jawab. Jadi kalau sin sudut PQR itu sama saja sin dari sudut Q, lalu PR itu berarti sisi Q atau rusuk Q, lalu PQ itu berarti rusuk R. Maka tan sudut QRP itu berarti ditanya adalah tan dari sudut R. Kalau biasanya kita cuma diminta besaran sudutnya, sekarang yang diminta adalah perbandingan trigonometrinya. Nah, karena di sini melibatkan Q dan R, jadi kita rumusnya Q per sin Q, lalu sudut sisi R per sin R.
Kita substitusikan Q-nya 4 akar 2 per sin Q-nya setengah. Jadi langsung aja setengah. R-nya 8 per sin R. Nah, dikali silang seperti biasa. Sehingga jadinya nanti sin R adalah 4 per 4 akar 2. Atau kalau kita sederhanakan itu nanti jadinya setengah akar 2. Setelah disederhanakan dan dirasionalkan. Jadinya akar 2 per 2. Nah, di sini kan yang kita dapat sin R, sementara yang ditanya tannya R, maka kita harus cari pakai perbandingan trigonometri. Sin itu kan depan per miring, lalu kalau tan adalah depan per samping ya, jadi depan per samping. Sehingga untuk menemukan tan dari sudut R, kita masih membutuhkan sampingnya. Kita misalkan kalau mereka jadi segitiga siku-siku, kita letakkan R, lalu depan R itu akar 2, sisi miringnya 2, berdasarkan Pitagoras, maka kita dapat sampingnya akar 2. Dimasukin, jadinya akar 2 per 2, sehingga didapatkan tan R adalah 1. Yang kedua, itu aturan kosinus. Jadi ini memakai rumus kosinus. Kapan sih kita memakai aturan kosinus ini? Ketika komponen yang diberikan adalah rusuk sudut rusuk ataupun rusuk. Nah, simpelnya itu ketika kita ketemu soal, komponen yang diberikan itu nggak pernah sama. Jadi kalau misalnya dari A mungkin hanya rusuk atau sudutnya saja, dari B gitu juga, dari C juga begitu. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Salah satu saja. Nah, rumusnya adalah untuk A itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. B-nya dan C-nya tinggal mengikuti. Jadi kalau kalian perhatiin, ini ketika dia nyarinya rusuk A, itu berarti jumlah kuadrat dua rusuk yang lainnya terus dikurangin 2 kalinya rusuk tersebut cos sudut yang dicari. Gitu ya. Oke, contoh soalnya. Yang pertama, diketahui ada cos sudut base AC sama dengan 5 per 6. Lalu AB-nya adalah 9 cm dan AC adalah 8 cm. Ditanya itu adalah BC-nya berapa. Oke, kita jawab. Nah, kita lihat di sini cos BAC berarti dari cos A itu 5 per 6. Lalu AB berarti rusuk C itu 9 cm. Lalu AC itu rusuk B sama dengan 8 cm. Kalau kita perhatiin, lihat ini sudut A, lalu rusuk C, rusuk B. Jadi tidak ada dari komponen huruf yang sama ya. Itu di sini ABC lengkap. Itu cirinya dari kosinus. Berarti yang ditanya BC. BC itu berarti yang ditanya rusuk A. Sehingga kita pakai A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Tinggal dimasukin. B-nya adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 9. Cos A-nya udah diketahui 5 per 6. Lalu kita selesaikan hitungannya. 64 tambah 81 dikurang 144 kali 5 per 6. Dihitung lagi. Yaitu nanti hasilnya kalau kita hitung itu jadi 25, jadi A kuadrat sama dengan 25, maka A-nya akar dari 25 yaitu 5 gitu. Karena ini rusuk pasti positif, jadinya 5. Oke, selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua, diketahui
segitiga ABC dengan komponennya AC sama dengan 5 cm, AB adalah 7 cm, dan BC adalah 3 cm. Jadi AC adalah rusuk B, rusuk AB sama dengan rusuk C, rusuk BC sama dengan rusuk A. Jika kita perhatikan, ketiganya ini tidak dari huruf yang sama. Ini ABC biasanya. C hasil kosinus. Yang ditanya adalah kosinus dari sudut terbesarnya. Nah, di sini tidak dicantumkan besaran sudutnya masing-masing, tapi berdasarkan logika, sudut terbesar itu pasti berada di depan dari rusuk terpanjang. Jadi rusuk terpanjang di sini rusuk C, sehingga sudut terbesarnya udah pasti sudut C juga. Jadi kita gunakan rumus kosinus yang mengandung sudut C-nya. Di sini ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Tinggal kita substitusi dan kita selesaikan hitungannya. Di sini 30 itu punya cos C, jadi 30 tidak boleh dipindahin. Jadinya nempel di cos C. 15 sama dengan negatif 30 cos C, sehingga cos C adalah 15 dibagi negatif 30, sehingga kalau sederhanakan cos C adalah negatif 1/2. Ini dia cara mendapatkan cos dari sudut C.